Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afwa Muafatur Rahmania. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 25 Kota Bandung. Video ini berisi tentang praktik baik penerapan pembelajaran mendalam untuk meningkatkan komunikasi persuasif siswa dan menghindari siswa dari perilaku ghibah. Sebagai pendidik, kami menyadari bahwa ghibah yang sering dianggap gosip ringan adalah isu sosial nyata yang merusak kehormatan dan memutus silaturahmi antar sesama teman di sekolah. Pembelajaran ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami materi ghibah secara teoritis, tapi juga mampu mewujudkan sikap anti ghibah melalui komunikasi persuasif dalam metode GIRAH. Metode GIRAH adalah singkatan dari Gerakan Anti Ghibah, di mana nanti siswa akan belajar berkampanye kepada warga yang ada di sekolah untuk menjelaskan bahaya dari ghibah. Mereka akan membawa poster yang berisi tentang makna ghibah, bahayanya, dan dalil yang melarang orang-orang untuk berghibah. Setelah itu, mereka bisa berkampanye kepada siswa, guru, ataupun tenaga kependidikan yang ada di lingkungan sekolah dan menjelaskan tentang bahaya berghibah kepada mereka. Setelah itu, poster yang telah mereka buat akan mereka tempelkan di lingkungan sekolah yang sering dilewati oleh warga sekolah. Sama ibu di BK ya, sama ibu di BK banyak sekali pada semester ini itu anak-anak yang datang ke ibu. Permasalahan di BK itu rata-rata anak-anak itu menggibahkan temannya sendiri. Jadi gini, mereka itu bersahabat, deket sekali di kelas. Kan ibu kan di kelas 7 ini ada juga di kelas 7A, B, C, ada juga yang ke ibu untuk sekedar curhat masalah temannya, tapi itu teman dekatnya. Tapi yang dicurhatin ke ibu adalah hal-hal buruk tentang temannya. Kayak gitu, misal nih, siapa ya? Contoh ini, semisal ada Regina sama Muna, semisal temenan dekat, tapi Regina suka bilang ke ibu, Muna mah kayak gini, Bu suka ngeposting kayak gini nih Bu. Ini ya contoh HP ini Bu, coba Bu lihat Bu. Oh kayak gini nih Bu. Nah terus ada lagi, jadi ketika temannya bikin status, ya biasanya kan anak-anak kalau bikin status kan gurunya suka di-hide ya. Sok coba ada yang gurunya nggak di-hide ketika kita bikin status yang semisal kita lagi main malam, atau maaf pakai baju, ya berpacaran pakai baju seksi dan lain sebagainya, itu biasanya suka di-hide gurunya. Dan yang dilihatkan hanya teman-temannya. Nah, sebetulnya malah teman-teman itu yang bilang ke ibu, Bu ini mah Bu, lihat Bu. Jadi akhirnya saling ngomongin temennya, padahal itu sebetulnya kan sahabatnya. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya anak-anak. Itu sama aja dengan ghibah, membicarakan keburukan orang lain kepada ibu. Dampaknya seperti apa? Banyak banget. Yang pertama, dampak buruknya adalah kepada korban yang sudah diomongin itu. Kemarin kelas 8 ada yang sampai parah Bu Afa, ada yang sampai mau mengundurkan diri di sekolah karena capek diomongin sama teman-teman di kelasnya. Jadi nggak satu aja yang ngomongin, teman-teman di kelasnya semua endingnya pada ngejauhin, dan anak ini merasa dikucilkan di kelas. Akhirnya apa? Yang salah siapa? Anak ini atau kalian yang ngomongin? Semuanya, iya semuanya. Tapi kalau semisal satu kelas ngeroyok anak ini kan jadinya nggak gitu ya. Makanya sekarang untuk temannya silahkan difilter, jangan suka ngegibahin orang, cukup fokus pada diri sendiri. Tantangan utama kami adalah mengubah pemahaman kognitif menjadi aksi nyata yang berdampak. Aksi yang saya lakukan adalah dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dan metode pembelajaran GIRAH. Tahap pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Di sini guru memberikan pertanyaan, yaitu mengapa Allah melarang ghibah, dan siswa dikondisikan untuk mencari jawabannya dengan cara berdiskusi atau menjelajahi internet. Tahap kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Siswa dikondisikan untuk belajar secara berkelompok, kemudian mendiskusikan proyek apa yang akan dibuat per kelompok masing-masing. Tahap keempat yaitu memonitoring kegiatan siswa. Di sini guru sudah menyiapkan LKPD untuk memudahkan siswa dalam berdiskusi dan merancang proyek yang akan dilakukan.
Proyek yang akan mereka buat adalah berkampanye kepada warga yang ada di lingkungan sekolah dengan menggunakan media poster digital. Poster digital ini yang akan mereka buat saat ini di kelas dengan menggunakan aplikasi Canva. Setelah posternya selesai dibuat, maka nanti guru akan membantu siswa untuk mencetak posternya. Tahap kelima yaitu menguji hasil. Di sini siswa sudah mulai berkampanye kepada warga di lingkungan sekolah dengan membawa hasil diskusinya yang berupa poster yang sudah dicetak. Berkampanye ini adalah penerapan metode GIRAH, yaitu gerakan anti gibah. Selain kepada teman ataupun kakak kelas dan adik kelas, mereka pun bisa berkampanye kepada guru-guru yang ada di sekolah. Salah satunya kelompok yang ada dalam video ini. Mereka mulai berkampanye kepada warga di lingkungan sekolah, yaitu kepada ibu atau bapak guru. Poster yang telah dibuat kemudian akan ditempel di lingkungan-lingkungan yang sering dilalui oleh warga sekolah. Setelah aksi, refleksi yang dilakukan adalah dengan bertanya secara langsung kepada siswa tentang tantangan apa saja yang dihadapi saat berkampanye. Aksi ini sangat efektif. Siswa tidak hanya diuji kognitifnya, tetapi juga kinerja, kejelasan pesan, dan adab berkomunikasi, serta afektif atau karakter mereka. Setelah melakukan aksi dan juga refleksi, guru mempersiapkan asesmen untuk dikerjakan oleh siswa melalui Google Form. Model Project Based Learning dan metode GIRAH ini berhasil dilakukan. Menurut catatan perilaku siswa di BK, perilaku siswa menghindari gibah meningkat sebanyak 20%. Dan menurut observasi, percaya diri siswa untuk berkomunikasi di tempat umum pun meningkat. Bisa dipahami materi hari ini? Oke, pembelajaran hari ini gimana? Seru? Senang? Respon dari warga sekolah sangat positif, mendorong lingkungan yang lebih beradab dan bebas dari gibah. Untuk minggu depan, silahkan nanti kalian pelajari di buku paket materi tentang tabayun. Pembelajaran utama dari proses ini adalah bahwa pendidikan karakter yang terbaik itu adalah ketika kita mengajak siswa untuk langsung menjadi agen perubahan, bukan hanya sebagai penerima materi. Mari kita ciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.